Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Badan Mutiara Noviana SMC selaku dosen struktur jembatan, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk tugas presentasi tentang perencanaan struktur jembatan komposit yang bertempatan di Desa Kaduberem, Kecamatan Kebaran, Kabupaten Serang. Untuk nama-nama kelompoknya yaitu Relia Nur Alfandi, Nur Anwari Oktaviani, Malik Rizki, Agus Nasrullah, dan Nur Aulia Farhani. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Relia Nur Alfandi. Kemudian saya persilahkan. Baik, terima kasih Malik Rizki atas sambutan dan perkenalan singkatnya. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang saya dan teman-teman kerjakan. Ya. Oke, baik, pengertian jembatan. Menurut Insinyur Haji Suid dalam bukunya yaitu jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada di rendah. Rintangan ini biasanya berupa jalan lain, yaitu jalan air atau lalu lintas biasa. Jembatan juga merupakan salah satu bagian dari sebuah infrastruktur, khususnya yaitu transportasi darat yang sangat penting dalam aliran perjalanan. Oke, latar belakang di Desa Kaduberem merupakan salah satu di mana desa yang saya dan teman-teman melakukan penelitian sebuah jembatan atau bisa dibilang mendesain sebuah jembatan, yaitu berada di letaknya di Kecamatan Kebaran, Kabupaten Serang, yang berdiri pada tahun 1932 atau sebelum zaman kemerdekaan Indonesia. Pada Desa Kaduberem terdapat salah satu jembatan yang sangat penting yang merupakan akses penghubung lalu lintas arah Mancak ke Gunung Sari ataupun sebaliknya untuk kelancaran transportasi, di mana masyarakat melewati jembatan ini untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Bayangkan teman-teman, setiap harinya jembatan ini dilalui, tapi jembatan tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Jembatan tersebut terletak di Jalan Raya Mancak. Jembatan tersebut mulai mengalami kerusakan, terutama di bagian pantai dan juga pada bagian tiang sadar atau bisa disebut dengan handrail, dan juga sering bertambahnya usia jembatan dan volume kendaraan yang meningkat, maka akan mempengaruhi kondisi jembatan tersebut. Baik, lanjut. Oke, rumusan masalahnya yaitu jenis perencanaan struktur yang cocok digunakan untuk jembatan di Desa Kaduberem, Jalan Raya Mancak. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pertama di sini lokasi perencanaan struktur jembatan komposit, tepatnya itu di Desa Kaduberem, Jalan Raya Mancak, Kecamatan Kebaran, Kabupaten Serang. Selanjutnya metode perencanaan. Dalam melakukan perencanaan jembatan perencanaan struktur jembatan komposit ini, kami menggunakan aplikasi atau software yang bernama SKP 2000. Untuk melakukan perencanaan struktur ini, kami melakukan dalam waktu 3 bulan, yaitu dari bulan November hingga Januari 2024. Langkah selanjutnya kami melakukan pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan ada dua. Pertama, data primer. Apakah data primer? Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung di lapangan atau observasi dengan mengamati kondisi jembatan yang sebenarnya yang akan direncanakan. Data yang diperlukan berupa pengamatan bentuk penampang dan juga pengukuran lebar sungai. Data selanjutnya adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Data yang dibutuhkan mengenai studi literatur dan juga existing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya Agus Nasrullah. Kepadanya bersama.
Baik, terima kasih Pak Nadi. Selanjutnya di sini ada pembebanan jembatan. Nah, apa itu pembebanan jembatan? Sistem pembebanan jembatan merupakan dasar dalam menentukan pembebanan dan gaya yang akan digunakan dalam perhitungan momen maupun geser yang terjadi pada jembatan. Dalam perencanaan jembatan, pembebanan yang diberlakukan mengacu pada RSNI Type 02/2005 standar pembebanan jembatan. Pembebanan jembatan ada 7 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berat sendiri. Yang kedua, beban mati tambahan. Yang ketiga, beban lajur. Yang keempat, beban terbagi rata. Yang kelima, beban truk. Yang keenam, beban gempa. Dan yang terakhir, beban pejalan kaki. Selanjutnya ada data dan analisis. Data perencanaan. Panjang jembatan yaitu 11 meter, lebar jembatan 6 meter, lebar trotoar 2 kali 0,5 meter. Tipe jembatan yaitu komposit, kelas jembatan kelas C. Jarak antar gelagar 1,25, ketinggian pantai 0,3, tebal selimut 0,035, tebal lapis aspal plus overlay 0,1, ketinggian bukan air hujan 0,05, jarak tulangan minimum 0,2, mutu beton K250, mutu baja tulangan FP 240 MPa, lebar bentang 11 meter, profil IWF girder 800.300.16.30, profil IWF diafragma 350.175.7.11, dan terakhir modulus elastisitas yaitu 200.000 MPa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh tadi. Untuk yang selanjutnya itu ada perhitungan pembebanan pada jembatan. Yang pertama ada data material. Untuk beton yang digunakan itu K250 atau sama dengan 250 kg per cm persegi. Untuk kuat tekan beton FC aksen sama dengan 0,83 dikali K per 10 sama dengan 0,83 dikali 250 per 10. Hasilnya adalah 20,8 MPa. Untuk selanjutnya ada modulus elastisitas beton EC sama dengan 4700 dikali akar dari FC aksen yaitu 21.410 MPa. Yang selanjutnya ada koefisien buai panjang beton alfa sama dengan 10 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Selanjutnya ada analisis struktur. Ditinjau dengan lantai sebesar 1 meter pada arah memanjang. Pembebanan berdasarkan LSNI strip T strip 02 strip 2005. Yang pertama ada beban sendiri atau QMS. Lantai jembatan beton sama dengan 0,2 meter dikali 25 kN per meter kubik sama dengan 5 kN per meter. Beban mati tambahan yang pertama ada lapisan aspal 0,1 meter dikali 22 kN per meter kubik sama dengan 2,2 kN per meter. Selanjutnya ada air hujan 0,05 dikali 9,8 kN per meter kubik sama dengan 0,49. Untuk total dari hasil penjumlahan lapisan aspal ditambah dengan air hujan yaitu 2,2 ditambah 0,49 sama dengan 2,69 kN per meter. Yang ketiga ada beban truk. Yang pertama ada faktor beban dinamis yaitu sebesar 30%. Beban minum per titik roda 112,5 kN. Untuk beban truk yaitu 1 ditambah 0,3 dikali 112,5 kN sama dengan 146,25 kN. Yang terakhir ada pengaruh temperatur. T minimum yaitu sama dengan 15 derajat Celcius, T maksimum 40 derajat Celcius. Untuk delta T
Untuk selanjutnya, bagian kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator ini. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian perhitungan struktur jembatan komposit yang berlokasi di Desa Magelang, Jalan Raya Mancak, Kecamatan Barat, Kabupaten Serang, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu satu, jembatan direncanakan dengan panjang bentang 11 meter dan lebar 6 meter. Dua, yaitu profil baja yang digunakan yaitu IWF 800.300.16.30 sebagai girder dan IWF 350.175.7.11 sebagai diafragma. Dan yang ketiga, dari hasil perhitungan diperoleh momen kerugian sebesar 62,75 km/meter. Dan yang terakhir yaitu tebal pantai jembatan digunakan yaitu 200 meter persegi. Baiklah, terima kasih untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.